Debat mengenai status kedua orang tua Nabi akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagai umat Muslim, marilah kita mendekatinya dengan landasan dalil, bukan sekadar emosi. Mari kita telaah dua hadits yang menjadi pijakan utama dalam permasalahan ini. Dalil pertama, an Anasin anna rajulan qal, ya Rasulallahi aina abi? Qala fin nar. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. Dari Anas, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku yang telah meninggal sekarang berada? Beliau menjawab, di neraka. Ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggilnya lalu berkata, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Imam Muslim dalam Syahihnya 203. Dalil kedua, عن أبي هريرة قال زار النبي قبر أمي فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Kemudian beliau bersabda, saya tadi meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun baginya atau ibunya, tetapi saya tidak diberi izin dan saya meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya atau ibunya. Kemudian Allah memberiku izin. Berziarahlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan kematian. Imam Muslim dalam Syahihnya 976 sampai 977. Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata mengomentari hadits ini, ketahuilah wahai saudaraku se-Islam bahwa sebagian manusia sekarang dan sebelumnya juga, mereka tidak siap menerima hadits syahih ini dan tidak mengimani kandungannya yang menegaskan kufurnya kedua orang tua Nabi. Bahkan sebagian kalangan yang dianggap sebagai tokoh Islam mengingkari hadits ini berikut kandungannya yang sangat jelas. Menurut saya, pengingkaran seperti ini pada hakikatnya juga tertuju kepada Rasulullah yang telah mengabarkan demikian, atau minimal kepada para imam yang meriwayatkan hadits tersebut dan mensyahihkannya. Dan ini merupakan pintu kefasikan dan kekufuran yang nyata, karena berkonsekuensi meragukan kaum muslimin terhadap agama mereka. Sebab tidak ada jalan untuk mengenal dan memahami agama ini, kecuali dari jalur Nabi sebagaimana tidak samar bagi setiap muslim. Jika mereka sudah tidak mempercayainya, hanya karena tidak sesuai dengan perasaan dan hawa nafsu mereka, maka ini merupakan pintu yang lebar untuk menolak hadits-hadits syahih dari Nabi. Sebagaimana hal ini terbukti nyata pada kebanyakan penulis yang buku-buku mereka tersebar di tengah kaum muslimin seperti Al-Ghazali, Al-Huwaidi, Bulaik, Ibnu Abdil Manan, dan sejenisnya yang tidak memiliki pedoman dalam mensyahihkan dan melemahkan hadits kecuali hawa nafsu mereka semata. Dan ketahuilah wahai saudaraku muslim yang sayang terhadap agamanya, bahwa hadits-hadits ini yang mengabarkan tentang keimanan dan kekufuran seseorang adalah termasuk perkara gaib yang wajib untuk diimani dan diterima dengan bulat. Allah berfirman, Alif Lam Mim Jalikal Kitabu La Raiba Fih Hudal Lil Muttaqin Allazina Yuminuna Bil Gaibi Wa Yuqimuna Sholata Wa Mimma Razaqnahum Yunfikun. Alif Lam Mim, kitab atau Al-Quran. Ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan syalat, nafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surah Al-Baqarah 2 ayat 1-3. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Al-Ahzab ayat 33-36. Maka berpaling darinya dan tidak mengimaninya berkonsekuensi dua hal yang sama-sama pahit rasanya. Pertama, mendustakan Nabi. Kedua, mendustakan para perawi hadits yang terpercaya. Dan tatkala menulis ini,
Saya tahu betul bahwa sebagian orang yang mengingkari hadits ini atau memalingkan maknanya dengan maka yang batil seperti As-Suyuti, semoga Allah mengampuninya, adalah karena terbawa oleh sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan mencintai Nabi, sehingga mereka tidak terima bila kedua orang tua Nabi seperti yang dikabarkan oleh Nabi, seakan-akan mereka lebih sayang kepada orang tua Nabi daripada Nabi sendiri. Silsilah Al-Ahadits Asy-Syahihah nomor 2592. Sebenarnya ucapan para ulama salaf tentang akidah ini banyak sekali. Namun cukuplah kami nukil di sini ucapan Al-Allamah Ali bin Sultan Ali Al-Qari. Telah bersepakat para ulama salaf dan khalaf dari kalangan sahabat, tabi'in, imam 4, dan seluruh ahli ijtihad akan hal itu. Kedua orang tua Nabi di neraka, tanpa ada perselisihan orang setelah mereka. Adapun perselisihan orang setelah mereka tidaklah mengubah kesepakatan ulama salaf. Adillah Mutakat Abi Hanifah fi Abawai Rasul, halaman 84. Kalau ada yang mengatakan bahwa keyakinan akidah bahwa kedua orang tua Nabi di neraka termasuk kurang adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jawab, beradab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya adalah mengikuti perintahnya dan membenarkan haditsnya. Sedang kurang adab terhadap Rasulullah adalah apabila menyelisihi petunjuknya dan menentang haditsnya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih, wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Hujurat ayat 1. Alangkah bagusnya perkataan Syekh Abdurrahman Al-Yamani tatkala mengomentari hadits ini. Seringkali kecintaan seseorang tak dapat dikendalikan, sehingga dia menerjang hujah serta memeranginya. Padahal orang yang diberi taufik mengetahui bahwa hal itu berlawanan dengan mahabbah cinta yang disyariatkan. Wallahul musta'an. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini berkata, termasuk kegilaan bila orang yang berpegang teguh dengan hadits-hadits syahih disifati dengan kurang adab. Demi Allah, seandainya hadits tentang Islamnya kedua orang tua Nabi syahih, maka kami adalah orang yang paling berbahagia dengannya. Bagaimana tidak? Sedangkan mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi yang lebih saya cintai daripada diriku ini. Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan. Tetapi kita tidaklah membangun suatu ucapan yang tidak ada dalilnya yang syahih. Sayangnya, banyak manusia yang melangkahi dalil sahih dan menerjang hujah. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan bersumber melalui Tsabit dari Anas bin Malik R.A. menjadi sandaran bagi dugaan itu. Bahwa seorang lelaki bertanya, Wahai Rasulullah, kemanakah ayahku? Beliau menjawab, di neraka. Ketika lelaki itu menunduk, beliau memanggilnya seraya berkata, In abi wa abak finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Muhammad Husain Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad mengutip Syekh Mustafa Hamdu Ulayan Al-Hanbali menjelaskan, hadits ini mengandung dalil asumtif. Bisa jadi kata Inna Abi, sesungguhnya ayahku, yang dimaksud adalah paman beliau, Abu Talib. Masyarakat Arab biasa memanggil atau menyebut paman dengan kata abu atau ayah. Bisa saja jawaban Rasulullah atas lelaki itu merujuk pada paman beliau. Para ulama menyepakati jika orang tua Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam golongan ahlul fatrah atau orang-orang yang hidup pada zaman fatrah. Ulama menafsirkan jika fatrah bermakna suatu zaman di antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah SAW. Pada zaman ini, belum ada nabi yang diutus kepada mereka. Syekh Mustafa mengklasifikasikan 3 ahlul fatrah. Pertama, golongan yang jelas kemusyrikannya dan tetap bertahan dalam keyakinannya. Contohnya yakni Amr bin Luhai yang memperkenalkan dan menyebarkan penyembahan berhala di Jazirah Arab. Kedua, satu golongan yang diantaranya menyatakan akidah tauhid dan mengikuti Nabi Ibrahim. Ketiga, golongan yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala dan tidak pula bertauhid. Menurut Syekh Mustafa, golongan ini termasuk orang tua Rasulullah SAW. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Al-Asy'ari, dan sejumlah ulama mazhab Hanbali berpendapat jika kedua orang tua Rasulullah selamat dari neraka karena keduanya adalah ahlul fatrah. Mereka mendasarkan diri pada dalil Qais Al-Isra ayat 19. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Akan tetapi, kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.
Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun." Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Surah Yasin ayat 6. Allah Ta'ala juga berfirman, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami beritahukan itu kepadamu sebagai rahmat dari Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu agar mereka ingat. Surat Al-Qasas ayat 46. Para ulama, termasuk dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, bersifat tawakuf terhadap masalah ini. Dia berhenti memperdebatkannya dengan menyerahkan urusan mereka kepada Allah Ta'ala. Imam Ahmad menghentikan perdebatan tentang masalah yang serupa dengan kedua orang tua Rasulullah, seperti pendapatnya tentang masalah Khadijah. Imam Ahmad bin Hanbal bersikap diam tanpa memberikan keputusan dalam permasalahan lainnya yang hampir sama dengannya. Meskipun terdapat hadis yang sahih. Di antara permasalahan yang dimaksud adalah putra-putri orang musyrik dan menempatkannya sebagai sumber perdebatan dan konflik. Alangkah baiknya jika kita tidak berkomentar tentang orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat keterbatasan ilmu. Al-Hafiz Abu Al-Fadl bin Hajar Al-Asqalani menyampaikan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan oleh akal dan didukung beberapa riwayat. Mengutip hadits yang diriwayatkan Al-Hakim dan disahihkan Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, seorang pemuda dari kaum Anshar, di mana tiada seorang pun yang paling banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengetahui bahwa kedua orang tuamu di neraka?" Beliau menjawab, "Apa yang kumintakan kepada Tuhanku untuk keduanya, maka Dia mengabulkannya. Sungguh aku akan berdiri pada hari kiamat di tempat yang terpuji." Hadits ini mengindikasikan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kebaikan bagi keduanya ketika beliau menempati tempat yang terpuji, yakni dengan memberi syafaat kepada keduanya. Lalu keduanya cenderung untuk taat ketika diuji, sebagaimana ahlul fitrah diuji. Tidak diragukan lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempati al-Maqam al-Mahmud, maka dikatakan kepada beliau, "Mohonlah niscaya diberi, dan berilah syafaat, maka engkau dapat memberi syafaat." Wallahu a'lam bishawab.